Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sembilan wanita terjaring razia pekat di Bukit Tinggi. DPRD Pasaman Barat mediasi nelayan dan pengelola tambang biji besi. Kapolda Sumbar akan menambah personil serta pos polisi di Kota Tangah Padang. Pencarian warga rantau panjang Nagari Sasak Pasaman Barat Minggu pagi kembali dilanjutkan. Pada hari ketiga pencarian ini, tim SAR kembali menyisir Sungai Batang Pasaman hingga ke anak-anak sungai menggunakan perahu karet. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir tempat-tempat yang diduga sebagai sarang buaya. Tim SAR mesti ekstra hati-hati. Pasalnya petugas berjumpa buaya berukuran besar yang sedang berjemur di sisi tebing. Temuan ini menandakan bahwa kawasan Sungai Batang Pasaman memang habitat reptil buas itu. Selain tim SAR dari Basarnas, pencarian juga dilakukan warga menggunakan perahu nelayan. Pencarian dilakukan radius 5 km ke hulu dan 5 km ke hilir sungai. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang dan diduga diterkam buaya pada saat berwudu di Sungai Batang Pasaman pada Kamis pekan lalu. Meski pencarian gencar dilakukan, namun hingga Minggu siang, korban belum juga ditemukan. Untuk hari ini adalah hari ketiga pencarian. Untuk tanda-tanda korban sampai saat ini, korban yang dimungkinkan diterkam buaya atas nama Silen 35 tahun sampai saat ini itu belum ada tanda-tanda. Untuk beberapa metodenya, beberapa aliran sungai ataupun aliran muara ini yang ada percabangan itu kami sisir. Kemudian di darat juga, kemudian di kemungkinan sarang-sarang buaya itu kami cek semua. Bupati Pasaman Barat mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar areal sungai agar mengurangi aktivitasnya di sungai. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, mulai hari ini kita upayakan kita jangan banyak kegiatan di sungai, apalagi suhu-suhu dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini harus ditinjau dulu. Ketika kita ingin mengambil air, ingin mandi, ingin kegiatan-kegiatan di sungai, memang betul dilihat dulu situasi. Tidak langsung ke sungai, dilihat dulu situasinya, baru masuk kita ke sungai. Len, warga rantau panjang ini merupakan korban kedua yang dilaporkan hilang dan diterkam buaya di Pasaman Barat selama 1 bulan ini. Pekan sebelumnya, warga Mandiangin juga dilaporkan hilang dan diterkam buaya di sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sembilan wanita digiring ke markas Satuan Polisi Pamong Praja Bukit Tinggi karena terjaring razia penyakit masyarakat. Razia yang digelar tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota menyasar sejumlah tempat karaoke dan hotel. Saat ditangkap, 2 orang diantaranya meronta dan menolak untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Wanita tersebut protes tak terima dirinya ditangkap petugas karena hanya duduk bersama sejumlah teman pria di salah satu kafe dan tempat karaoke di kawasan Kampung Cina Bukit Tinggi. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan kedua wanita tersebut hingga akhirnya Pol PP Cantik menggiring mereka ke mobil Dalmas untuk dibawa ke markas Satpol PP. Razia pekat yang digelar tim SK4 menangkap 9 wanita di 4 lokasi karaoke dan sebuah hotel. Mereka dinilai melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Operasi pekat kita malam ini tertangkap 9 orang pada 4 tempat. Hasil ini kita proses sesuai dengan ketentuan iklan 15 di 4 lokasi.
Razia pekat ini merupakan yang pertama dilakukan di awal tahun 2023 ini dan akan menjadi agenda rutin bagi Satpol PP sebagai aparat penegak perda. Pasalnya, Kota Bukit Tinggi merupakan destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan sehingga rawan pelanggaran perda. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Puluhan warga Nagari Airbangis, Kecamatan Sungai Beremas, datangi kantor DPRD Pasaman Barat, memenuhi undangan anggota dewan untuk mengikuti mediasi bersama perusahaan yang mengelola tambang biji besi. Sebelum mediasi, massa berorasi di depan gerbang kantor DPRD. Massa membawa sejumlah selebaran, poster, hingga spanduk yang berisi tuntutan dan harapan mereka terhadap perusahaan tambang yang diduga telah mencemari lingkungan mereka. Ada beberapa poin tuntutan masyarakat nelayan tradisional Airbangis kepada perusahaan. Salah satunya pembagian keuntungan untuk mereka dari hasil tambang biji besi tersebut. Selain itu, mereka juga meminta perusahaan mengutamakan tenaga kerja dari Nagari Airbangis. Nampaknya memang tidak dituang di dalam sebuah kesepakatan, tetapi nampaknya PT Gemindra ditanya oleh Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, dia setuju untuk kepentingan masyarakat nampaknya. Direktur Utama perusahaan tambang biji besi tersebut mengklaim jika pihaknya telah memenuhi tuntutan warga. Bahkan sudah disepakati dengan pemerintah Nagari Airbangis dan lembaga adat setempat. Selama ini sebetulnya kami sudah melakukan MOU dengan lembaga resmi adat dan pemerintahan daerah Nagari Airbangis, yaitu di luar daripada kewajiban resmi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kami sudah menentukan kontribusi kepada pemerintahan Nagari Airbangis. Alhamdulillah dari pertemuan tadi, ya, pihak PT GMK sendiri ya sudah menyanggupi hal ini, baik memberikan kontribusinya, juga pemberdayaan tenaga lokal maupun untuk pembelian ya kebutuhan sehari-hari di lingkungan daerah Airbangis, maupun untuk memperdayakan masyarakat setempat ya dengan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hasil mediasi, perusahaan akan membahas di 3 nagari dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk penetapan pembagian kontribusi hasil tambang kepada warga Airbangis. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Poin-poinnya di tingkat nagari maupun kabupaten. Polsek Koto Tangah akan ditambah dengan subsektor Polsek dan menambahkan personel di kawasan Koto Tangah, Kota Padang. Hal itu disampaikan Jenderal Bintang 2 ini saat acara Jumat Curhat yang digelar di Masjid Raya Balai Gadang Jumat pekan lalu. Kecamatan terbesar di Kota Padang ini dihuni lebih dari 137.000 jiwa dengan luas wilayah 232 km persegi. Daerah yang seluas itu kini hanya dilayani 51 personil Polsek Koto Tangah. Menurut Kapolda, aturan di berbagai negara di dunia, satu polisi maksimal melayani 250 orang. Sedangkan di Indonesia rata-rata satu polisi melayani 500 hingga 700 orang. Namun wilayah Kota Tangah, seorang polisi melayani lebih dari 2.500 orang. Ini minimal 2 lagi, berarti 3. 1 polsek, 2 subsektor yang tadi untuk mempermudah jangkauan dan juga waktu dari masyarakat yang mengadu atau melapor. Dan polisi pun dalam melayani masyarakat pun ya menjadi lebih dekat karena ada lingkungan-lingkungan tertentu yang mereka layani, ada batasan-batasan itu. Nanti insya Allah itu akan terwujud, kita harus punya konsep dulu dan kemudian nanti kita membuat secara mekanisme yang dan prosedur yang tepat. Penambahan subsektor dan pos polisi di Koto Tangah akan direalisasikan beberapa bulan yang akan datang setelah tim selesai melakukan kajian.